Isu penyalahgunaan dana hibah di Jawa Barat kalah dengan isu sekolah di Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Sahabat Kang Obing, pada kesempatan ini Kang Obing di Sandro Channel akan membahas lagi kenapa sih sampai terjadi bahwa isu tentang hibah di Jawa Barat ini kalah dengan isu sekolah di Barat. Ini kenapa? Ada apa permasalahannya? Pertama, penyalahgunaan dana hibah ini adalah masalah sistematik yang sering diabaikan. Sebenarnya masalah hibah ini sudah terjadi terus-menerus gitu. Dan ini masalahnya biasanya dibiarkan saja. Nggak tahu seperti apa. Nah, ada kemungkinan ini mungkin ya kita harus paham bahwa dana hibah ini seharusnya ya digunakan untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat ini, mendukung untuk sosial dan mendukung untuk pendidikan. Jika disalahgunakan, artinya rakyat dirugikan secara tidak langsung, tetapi ini besar-besaran gitu ya. Kenapa? Karena ya uangnya juga cukup besar. Tetapi kan rakyat tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat, tidak juga pernah merasakan. Makanya begitu terjadi ya biasa-biasa saja. Dan barangkali yang merasakan ya lebih baik didiamkan gitu. Lalu penyalahgunaan dana hibah ini, penyalahgunaan dana hibah ini tentunya seringkali terjadi diam-diam dan tertutup tentunya oleh retorika politik atau mandek di penegakan hukum. Kalau kemarin itu rame-rame orang mempertanyakan kenapa hibah dihapus gitu kan? Ini pertanyaannya. Nah, lalu muncul sebab ini untuk menormalisasi karena jalur hibah tidak benar. Akhirnya keluarlah berapa besaran dana hibah dan kemana saja. Nah, kasus penyalahgunaan ya, tapi kan ini belum tentu benar atau salah. Karena tidak ada yang angkat gitu. Tidak ada juga yang mempertanyakan lagi. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini menurut saya, disclaimer ini pendapat saya, hibah ini seringkali terjadi diam-diam. Ditutup ya oleh retorika politik atau mandek di penegakan hukum. Saya ambil contoh, meski nilainya besar dan dampaknya sistemik, publik ini memang sulit untuk merasakannya secara langsung. Maka perhatian pun cepat berlalu. Ya, benar. Ketika hal ini muncul, gitu ya, dan karena masyarakat itu kan tidak merasakan, walaupun besarannya kan luar biasa. Tapi masyarakat tidak merasakan. Akhirnya lambat laun karena tertutup informasinya, ditutupi oleh retorika-retorika, akhirnya melemah dengan tersendirinya. Lalu lenyaplah begitu saja. Itu untuk dana hibah. Nah, sedangkan sekolah di Barat gitu yang sekarang rame ini, sekolah di Barat ini sebenarnya ini adalah, kalau menurut saya ya, disclaimer ini pendapat saya, simbol kegagalan negara dalam melayani rakyatnya. Nah, ketika ada orang yang punya pemikiran untuk melakukan sesuatu, ya di sini anak-anak pelajar ya, yang notabene anak-anak itu sudah dianggap berat gitu ya. Di sekolah juga susah. Karena kalau yang sudah tawuran, yang suka mabuk itu kan benar bagi guru itu berat sekali. Nah, ini menggambarkan kegagalan nyata
dan kelihatan oleh kasat mata gitu. Anak tawuran kelihatan, anak yang mabuk-mabukan kelihatan gitu ya, anak yang sudah pernah apa istilahnya itu bukan memarahi lagi ke bapaknya itu ya, bahkan membuat bapaknya itu luka gitu. Nah, ini kan oleh kasat mata kelihatan. Makanya pemerintah ini, Kang Deddy ini gitu ya, menyediakan sarana pendidikan yang sedemikian rupa untuk anak-anak seperti ini. Nah, tetapi tentunya ini kan masih pro dan kontra. Karena memang kalau pendidikan itu perlu kajian yang kuat gitu. Tapi kalau hanya mengkaji saja tidak akan jadi-jadi. Nah, makanya kenapa ini jadi simbol protes sosial, ya, protes sosial rakyat yang peduli. Nah, tetapi ini kan diprotes lagi oleh ahli-ahli pendidikan, elit yang paham dengan pendidikan, diprotes lagi. Nah, dari sini ini kan nyata kelihatan, programnya kelihatan. Maka ini membuat informasinya lebih kuat. Apalagi banyak yang dari pusat itu berkomentar, ada juga yang melaporkan. Wah, ini repot sekali gitu ya. Sehingga ini ceritanya atau informasinya jadi luas. Benar-benar luas. Nah, selanjutnya di sini media dan politik tentunya memilih isu emosional. Coba lihat di media televisi, ada nggak yang berbicara tentang hibah? Untuk menggali tentang hibah? Tidak ada. Ya, kalau nanti udah kejadian baru udah kelihatan ada yang nuntut dan lain sebagainya, baru media televisi itu mengungkap. Media televisi dan politik juga memilih isu emosional. Isu mana? Isu anak belajar di barak. Mudah dijadikan bahan kritik, mudah dijadikan sebagai empati, mudah juga dijadikan bahan kampanye. Kalau isu di barak ini. Sementara isu dana hibah lebih rumit. Ya enggak? Betul, lebih rumit. Dan ini mungkin ya ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin saja di antara anggota dewan ada yang ngomong, wah ini bahaya nih. Nah, bisa saja seperti itu. Ini hanya suudon kita kan. Makanya lebih baik diem, tidak ngomong tentang hal hibah. Yang diomongin ya terus aja tentang anak masuk ke barak. Nah, selanjutnya apa yang salah sih? Apakah ini salah fokus atau apa? Tidak juga, gitu ya. Justru ini memperlihatkan bahwa rakyat ini butuh pemimpin yang menyentuh kepada masalah yang nyata. Nah, pemimpin yang sekarang ini butuh benar-benar, rakyat ini benar-benar membutuhkan pemimpin yang menyentuh masalah yang nyata. Bukan sekedar menerbitkan dokumen anggaran. Tapi tentu saja ini jika penyalahgunaan dana hibah dibiarkan, itu atau kasus seperti belajar di barak akan terus berulang, wah ini bahaya juga. Nah, makanya kasus dana hibah juga harus diselesaikan kalau memang itu menyalahgunakan. Lalu belajar di barak sebenarnya ini harus dijadikan penelitian sehingga nanti ini jadi sebuah acuan setelah sekian bulan benar atau salah, bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Nah, dua isu ini saling terkait tentunya. Kalau menurut saya ya, dua isu ini saling terkait. Korupsi di atas berdampak pada penderitaan di bawah. Iya enggak? Korupsi di atas itu berdampak pada penderitaan di bawah. Karena ya seharusnya dana hibah untuk pendidikan menyebar ke berbagai
yayasan atau sekolah, ini hanya sebagian sekolah. Jadi tentunya dampaknya akan kelihatan kuat gitu. Nah, akhirnya isu sekolah di barak ini mungkin lebih kuat di mata publik karena menyentuh langsung kehidupan rakyat. Tapi ini akar dari masalahnya adalah bisa jadi justru berasal dari hilangnya dana akibat penyalahgunaan hibah dan anggaran. Yang seharusnya di sekolah itu ada ruangan-ruangan, misalkan tambah ruangan, tetapi ini ruangannya kurang, anak-anak jadi pada nakal keluar, gitu kan. Makanya penyelesaian kedua-duanya harus dilakukan secara menyeluruh. Dari ruang barak ke ruang sidang anggaran. Gitu. Dari ruang barak ke ruang sidang anggaran. Oke, sahabat Kang Obing, tentunya ini perlu perlu ada perhatian oleh kita karena kita adalah manusia biasa, gubernur juga manusia biasa, anggota dewan juga manusia biasa, dan kita masyarakat itu masyarakat yang baru tercengang gitu kan. Tercengang kenapa? Oh, ternyata anggaran itu seperti ini. Oh, ternyata ada gubernur yang seperti ini, terbuka, kerjaannya luar biasa gitu kan. Nah, akhirnya ini masih apa ya? Masih belum tersadar bahwa di balik itu ada isu yang hilang, yaitu dana hibah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pemikiran kita. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.